Halo Sobat Andalan Petani semua, selamat datang kembali di podcast kesayangan kalian di podcast Andalan Petani. Salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun kalian berada, mau itu di rumah, di kantor, di jalan, asal nggak lagi dibayang-bayang mantan aja nih. Nah, kenalin, saya Suti yang hari ini akan membersamai kalian semua, dan kita akan ngobrol banyak tentang dunia pertanian. Nah, sebenarnya dunia pertanian itu seperti apa nantinya, dan pastinya juga saya nggak sendiri nih teman-teman. Saya hari ini ditemani sama narasumber kita yang kece badai banget, dan pastinya sudah dibuktikan dengan kualitasnya nih. Nah, FYI juga nih teman-teman, kalau misalkan narasumber kita hari ini sebelumnya itu juga pernah menjadi seorang promotor dari produk-produk yang diproduksi oleh Pupuk Kaltim. Nah, makin penasaran kan gimana keseruannya? Langsung aja kita boleh sapa-sapa langsung ke narasumber kita. Halo Bapak, gimana nih Pak? Seneng banget rasanya bisa gabung sama Bapak siang ini nih. Halo juga Mbak Suti. Ini jadi boleh ya saya perkenalkan sedikit ya? Boleh, silakan Bapak perkenalkan diri. Baik, teman-teman yang ada di Seantero mana? Indonesia. Perkenalan dulu yang belum perkenal. Jadi nama saya Lutfi Widodo. Dulu saya juga jadi karyawan ya, Pupuk Kaltim, Pupuk Indonesia pada khususnya gitu. Ya, jadi saya sekarang posisinya sudah pensiun dan menjalankan profesi baru sebagai petani. Waduh. Nah, kalau dulu saya kan mempromosikan bagaimana cara pemupukan yang benar. Nah, sekarang saya jadi pelaku nih. Keren. Mudah-mudahan nanti apa yang kita sampaikan nanti bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua, begitu bagi Pak promotor juga bagi teman-teman petani yang ada di seluruh Nusantara. Keren banget nih Pak Lutfi. Ternyata dari sebelumnya historinya yang sebelumnya itu promotor mempromosikan produksi-produksi PKT, sekarang sudah menjadi langsung ya Pak, menggeluti dan menggiati langsung di dalamnya. Keren banget nih teman-teman. Jangan kemana-mana karena selanjutnya kita pasti akan membahas lebih banyak tentang bagaimana sebenarnya dunia pertanian itu langsung sama sumbernya dan yang sudah pasti ahlinya nih. Oke teman-teman. Nah Pak, kalau misalkan kita ngomongin soal dunia pertanian ini kan sebenarnya luas ya. Betul. Nah dunia pertanian itu mulai dari dulu kita belum ada pun dia sudah ada gitu loh. Nah sebagai seorang tenaga pemasar nih, tentunya kita pun juga sering kayak dan kita bersinggungan langsung nih dengan dunia pertanian. Nah kira-kira nih kan kita sering ngomongin Pak yang namanya peningkatan produktivitas pertanian dan sebagainya. Tapi menurut Bapak nih, kira-kira sebagai seseorang yang sebelumnya mempromosikan produk, terus sekarang menggeluti kegiatan tersebut, gimana sih Pak sebenarnya kita memaknai dari produktivitas peningkatan pertanian itu? Mungkin boleh di-share kali ya Pak sama teman-teman semua. Nah, baik. Terima kasih Mas Yudi. Jadi terkait dengan peningkatan produktivitas pertanian. Jadi kan pertanian ini seperti yang kita ketahui ada 3 ya. Jadi ada perkebunan, ada tanaman pangan, dan juga ada horti. Mereka semua itu membawa karakteristik yang masing-masing gitu. Perkebunan punya karakteristik tersendiri. Tanaman pangan juga iya. Apalagi horti itu memerlukan sesuatu pengalaman yang lebih di situ. Gitu. Nah, ketika kita berbicara masalah peningkatan produktivitas, itu tidak terlepas dari bagaimana kita itu mengolah atau bagaimana cara kita itu berbudidaya yang baik dan benar. Gitu. Itu semua tidak lepas, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Itu Pak Suti. Jadi ternyata kalau kita ngomongin produktivitas peningkatan pertanian nih Pak, kita nggak bisa langsung sekonyong-konyong berbicara tentang pertanian aku harus meningkat begini nih. Ternyata ada step-stepnya ya Pak ya. Betul. Ada faktor-faktornya. Betul, itu gitu, dia. gitu. Nah, kira-kira nih teman-teman, buat teman-teman luar sana nih Pak, faktor-faktor yang gimana sih sebenarnya yang mungkin bisa kita kupas lebih jauh nih Pak tentang itu? Jadi secara umum, ketika kita akan memulai berbudidaya, itu kita harus memahami dulu nih. Yang pertama itu adalah terkait dengan kondisi tanah. Kondisi tanah itu apa sih? Itu pH tanah. Gitu ya. pH tanah. Secara pH tanah kita ketahui, kita harus bagaimana mengolah pH tanah, kemudian bagaimana kita cara mengolah tanah. Setelah mengolah tanah selesai,
baru kita memikirkan bagaimana nih kita memilih bibit atau biji ataupun calon tanaman yang akan kita tanam ini yang apa bagaimana. Nah, kemudian bagaimana caranya pembibitan, kemudian bagaimana caranya kita memindah bibit ke dalam lahan, kemudian selanjutnya adalah pemupukan. Nah, itu pemupukan itu pun itu tidak serta-merta kita harus mupuk gitu ya. Tapi ada tekniknya. Ada step-stepnya juga ya Pak ya. Siap. Oke. Saya menarik nih Pak, tadi Bapak sudah menyinggung beberapa mungkin faktor penentu katakanlah seperti itu ketika kita ingin pertanian kita produktivitasnya itu meningkat. Saya tertarik tadi sama yang poin pertama yang Bapak sebutkan tentang kondisi pH tanah. Sebenarnya gimana sih Pak kondisi pH tanah? Mumpung saya bukan anak kimia nih, siapa tahu Bapak bisa menjelaskan nih pH tanah sebenarnya gimana sih Pak dan kenapa penting gitu loh. Gini, jadi kalau disebut yang namanya pendidikan memang kalau menurut saya sih bukan faktor penentu ya, meskipun itu sebagai dasarnya. Saya sendiri sebetulnya background saya itu adalah teknik sebetulnya. Saya bukan orang pertanian, saya juga bukan orang yang dari dulunya itu berkecimpung di pertanian, bukan gitu. Tetapi karena pekerjaan yang mengharuskan saya harus terjun ke pertanian, dan maka senang gitu ya Pak ya, itu menjadi menjadi kebanggaan tersendiri, kesenangan tersendiri. Nah, dengan adanya itu menjadi kita terdorong bagaimana kita belajar gitu ya. Nah, terkait dengan yang Mbak Siti tanyakan tentang salah satu penyebab yang harus kita penyebab yang menjadi faktor untuk meningkatkan produktivitas itu adalah pH memang. Jadi seperti kita ketahui bahwa hara tanah, seberapa banyak hara tanah yang diserap oleh tanaman itu tergantung dari kondisi tanahnya, gitu ya. Nah, kondisi tanah yang bagus itu akan mempengaruhi produktivitas dan juga pertumbuhan tanaman. Nah, pertumbuhan tanaman yang bagus itu ditentukan oleh seberapa besar atau seberapa banyak unsur hara yang bisa diserap oleh tanaman. Menarik nih Pak. Tanaman itu penyerapan itu adalah ujung-ujungnya adalah di mana? Dari bawah, yaitu di akar. Jadi seberapa banyak akar itu bisa mengambil hara di dalam tanah, gitu Mbak. Nah, ketika kita sudah masuk dalam kondisi tanah itu semuanya tergantung dari yang namanya derajat keasaman. Atau pH tadi. pH. Bukan Pizza Hut ya Pak ya? Siap. Nanti jadi kita salah paham, jadi mikirnya makanan. Di pH sendiri itu ada beberapa yang mendefinisikan. Yang pertama itu adalah power of hydrogen. Power of hydrogen. Yang selanjutnya adalah potensial of hidrogen juga. Itu semuanya adalah pH. pH sendiri ada 3. Asam, netral, dan basah. Asam, netral, basah. Diingat-ingat ya teman-teman, pH itu ada 3, asam, netral, dan basah. Nah, terkait dengan pH asam, netral, dan basah itu tentunya mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Kenapa kita harus mempertahankan pH itu di aman atau di netral? Biasanya di netral itu adalah pH 6 sampai 7 ya, netral. Yang dikatakan asam itu adalah 5 sampai dengan 1. Yang dikatakan basah itu adalah 8 sampai dengan 12. Nah, menarik nih Pak. Ternyata kalau tadi Bapak menjelaskan, ternyata pH itu ada beberapa kategorinya. Nah, kalau misalkan untuk pH asam dan pH netral juga pH basah itu gimana sih Pak efeknya ke tanaman tuh apa sih sebenarnya? Ya, betul. Terima kasih. Jadi Mbak Siti, secara umum pH itu adalah sesuatu yang paling penting lah ya bagi kondisi tanaman. Karena kalau pH rendah, kita namakan pH rendah itu namanya asam ya. Sorry. Kalau pH tinggi itu asam. Nah, kalau pH rendah itu namanya basah. Gitu ya. Kalau asam itu berarti ada beberapa unsur makro yang tidak bisa terserap oleh tanaman. Itu namanya
dia itu akan tidak bisa terurai ya oleh air gitu, sehingga akan tersimpan asam ya. Sehingga yang banyak di situ adalah aluminium atau Al. Nah, Al itu bisa mengikat fosfat. Ketika fosfat diikat oleh Al, maka fosfatnya itu nggak bisa terserap oleh tanaman. Gitu. Sehingga kalau tanaman kekurangan fosfat, bisa kita ketahui sendiri bahwa tanaman itu akan kurang jadi sehat. Gitu. Nah, apa aja sih sebetulnya unsur apa aja yang ketika asam itu apa? Yang banyak itu adalah Fe, ada Zn, dan ada juga yang ini apa namanya Mn. Nah itu ya. Tapi kalau basa itu yang banyak adalah molybdenum, Mo, atau satunya adalah ini apa namanya? Kagak lupa tuh. Natrium. Oke, siap. Natrium. Nah, pada kondisi asam dan basa, itu unsur-unsur makro tadi itu tidak bisa terserap oleh tanaman karena dia tidak akan terlarut dalam air. Yang banyak terlarut itu adalah unsur mikronya. Ketika unsur mikro itu banyak ya di situ, maka itu akan meracuni tanaman. Karena sudah teracuni mikro, maka tanamannya tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Menarik banget nih Pak, ternyata gitu. Kalau kita tarik lebih jauh ya. Nah, sama dengan kalau yang bodi basa juga ya, natrium dan juga molybdenum itu kalau kebanyakan juga tidak bagus terhadap tanaman, akan meracuni terhadap tanaman. Kalau pH itu netral, itu berarti unsur makro kayak NPK tadi itu mudah larut ke air gitu, sehingga bisa diserap sumbernya oleh tanaman. Sedangkan yang unsur mikronya itu tidak akan bisa terlarut dengan baik ketika di kondisi pH netral. Nah, kebutuhan mikro itu kan nggak banyak itu. Betul. Nah, hanya sedikit aja gitu ya. Nah, dengan sedikitnya unsur mikro pada pH netral itu sudah mencukupi untuk kebutuhan pertumbuhan tanaman. Gitu. Berarti bisa kita simpulkan kalau misalkan tanaman kita ingin tumbuh ataupun berkembang biak dengan baik gitu, Pak, pH tanah kita tuh setidak-tidaknya harus netral gitu ya, Pak. Betul, itu harus. Itu harus ya. Itu menjadi syarat utama. Fardu ain gitu, Pak. Fardu ain. Iya. Wajib banget hukumnya. Nah, kalau ngomongin pH nih, Pak, kan kita dari tadi bilang kayak pH ini sebagai salah satu faktor penentu dan segala macamnya. Nah, kalau misal nih kayak orang awam kayak saya yang mungkin nggak punya pengetahuan tentang itu, gimana sih sebenarnya kita bisa tahu pH tanah kita? Apakah ada alat-alat tertentu yang bisa kita pakai untuk mengukur gitu misalkan? Ya betul Mbak Diti. Jadi memang sih kalau di daerah-daerah itu kan biasanya kita sulit ya, kita menentukan berapa pH tanah kita kan sulit. Itu biasanya kalau ada kelompok tani ataupun ada penjelasan itu bisa minta ke PPL biasanya. PPL. Dan biasanya kalau yang dijual di toko-toko itu juga ada banyak itu. Ada banyak ya Pak ya? Ternyata dia dijual juga ada dijual juga. Yang bentuknya kayak apa itu? Tombak itu. Nah, itu juga ada, yang panjang juga ada. Itu bisa mengukur pH, bisa mengukur conductivity dan juga temperatur. Dan itu bisa kita gunakan gitu langsung. Itu bisa gunakan langsung gitu. Kita bisa langsung mendeteksi berapa sih sebetulnya pH yang ada di akan kita ukur itu. Dan gini Mas Siti, perlu diingat juga bahwa di tanah yang kita ukur itu di satu tempat yang katakanlah satu meja ini, tanah satu meja kita ukur pH di sini, belum tentu yang di meja ini dengan di sebelahnya itu sama, belum tentu nih. Berarti bisa jadi beda meskipun satu wilayah, beda titik, beda lokasi, beda juga pH-nya Pak ya? Ya, katakan 1 hektar. Dalam 1 hektar itu belum tentu 1 hektar pH-nya sama. Gitu. Karena itu tadi masing-masing bagian tanah itu banyak ya, macam tanahnya banyak dan juga nanti yang mempengaruhi timbulnya perbedaan pH itu juga banyak gitu. Maka pengukurannya itu harus disesuaikan. Biasanya kalau kita supaya sedikit akurat gitu ya, diukur dengan cara diagonal. Dari ujung ke ujung. Melintang gitu Pak ya. Melintang biar merata.
Oke, menarik nih. Ternyata saya baru tahu kalau misalkan tanah itu meskipun dia dalam lokasi yang sama nih Pak, itu ternyata bisa beda ya pH-nya. Iya, benar. Oke, nah itu mungkin kita juga sekalian mengedukasi ya Pak buat teman-teman di luar sana. Soalnya kan kadang tidak sampai gitu informasinya. Kadang kita juga kayak pukul rata, oh aku udah ngecek kok di situ pH-nya sekian. Oh ternyata pas kita ngecek lagi pindah berapa langkah aja ini beda ternyata. Bisa beda ya Pak ya. Okay. Terus satu lagi Mbak, terkait pH juga misalnya. Jadi apabila pH itu netral, maka kehidupan mikroorganisme juga di situ juga bagus. Artinya apa? Mikroorganisme itu kan memegang peran penting ketika ada pupuk, katakanlah pupuk kimia ya. Pupuk kimia. Ketika ada pupuk kimia yang memegang peran penting untuk membuat pupuk kimia diserap oleh tanaman itu adalah mikroorganisme. Mikroorganisme itu sangat penting, kehidupannya penting. Mikroorganisme itu bisa hidup dalam tanah di pH antara 5,5 sampai 7 itu akan bekerja dengan baik gitu. Ya kalau kita kan biasanya kan kalau di suasana begini dingin gitu kan enak kan nyaman gitu ya. Tapi kalau kita bekerja di suasana yang panas gitu itu keburu kepala pusing, waduh nggak enak gitu ya. Jadi jadi kalau pH di bawah 5,5 itu mikroorganisme tidak akan bisa bekerja dengan maksimal. Dia itu akan kayak semacam membentuk dormansi. Gitu. Dia nggak akan bekerja, dia akan tidur gitu. Ketika dia tidur, maka meskipun ini ada pupuk yang mau diolah, dia nggak bisa bekerja gitu ya. Bisa bekerja dengan baik. Itu maksudnya. Menarik nih Pak. Kalau misal kita ulik lebih jauh tentang pH itu kenapa penting gitu ya Pak buat tanaman gitu. Nah, kalau misalkan boleh cerita dikit nih Pak, mungkin kita agak ekspansi lebih jauh. Nah, kalau misalkan mungkin sepengalaman Bapak nih yang mungkin sudah melanglang buana dari ujung daerah ke ujung daerah gitu kan, udah keren nih pengalamannya. Kalau di Kalimantan sendiri nih Pak, berhubung kita lagi ada di Kalimantan, kira-kira pH tanah kita itu kondisinya sebenarnya seperti apa sih Pak? Ya, kalau di tanah, kalau di Kalimantan, kalau di Kalimantan, sepengetahuan saya, mulai dari mana? Terutama di Kalimantan Timur lah, yang saya jaga selama ini, itu rata-ratanya pH-nya itu rendah. Rata-rata rendah. Jadi antara 5,5 sampai 4 dan 3 gitu. Kalau di Kalimantan sih gitu. Tapi kalau di Sulawesi dan Jawa rata-rata sudah bagus. Ya. Ada juga, tapi kalau di daerah rawan, ada di Kalimantan, yang banyak di Kalimantan Selatan kalau nggak salah. Nah itu kan basah itu, karena banyak rawa. Ya. Nah itu rawa itu berarti basah. Menarik ya Pak, berarti ternyata betapa demografi itu sangat berpengaruh gitu buat kondisi pH tanah gitu. Nah kalau untuk di Kalimantan sendiri Pak, dengan kondisi pH yang tanah seperti itu bisa nggak sih kita netralkan gitu supaya tanaman yang pengen kita tanam nanti ini tuh bisa tumbuh dan berkembang dengan baik gitu kira-kira? Bisa sekali. Ya, jadi kalau sesuai dengan pengukuran tadi sesuai dengan pengukuran tadi ternyata didapatkan bahwa pH di situ adalah asam gitu ya. Berarti kalau asam itu kan di bawah 5 ya, di bawah 5. Berarti kalau kita naikkan itu dengan apa biasanya Mbak Diti? Kalau kita naikkan dengan kapur. Apa nih Pak? Oh dengan kapur. Bukan kapur barus kan? Bukan. Siap. Kapur barus untuk saya. Jangan mati dong Mbak nanti. Waduh. Jadi kalau kita menaikkan pH itu dengan kapur pertanian atau dolomit. Menaikkan biasanya dalam 1 hektar untuk menaikkan satu digit ya dari 4 ke 5 gitu, itu dibutuhkan biasanya 1 ton. 1 ton ya, 1 ton dolomit ya. Nah, tapi kalau dari basah ke netral itu dikasih yang namanya sulfur. Sulfur, Sulfur itu bisa menurunkan pH. Siap. Nah, makanya nanti ketika kita sudah mengetahui bahwa tanah kita itu sudah netral atau cenderung asam, jangan dikasih pupuk yang mengandung sulfur, nanti malah drop ya. Keren ya Pak. Ternyata pH itu meskipun dia mungkin sudah ada di kondisi di tanahnya itu masih bisa kita atur ya Pak dengan memberikan treatment tertentu yang juga harus diperhatikan ya Pak. Oke, menarik nih Pak kalau kita bahas soal pH ini ya Pak. Ternyata dia juga bisa menjadi
istilahnya ya tadi fardu ainnya Iya, kalau kita sebelum mulai benar, menanam gitu benar, Pak. ya. Nah kira-kira ada kiat-kiat nggak sih Pak? Atau mungkin kayak tips-tips supaya nih, misal nih saya pengen nanam nih, saya punya tanaman atau saya pengen punya tanah nih di belakang rumah saya, terus supaya produktivitas tanaman saya itu setidaknya bisa meningkat, itu kira-kira gimana sih Pak kalau berkaitan dengan pH ini? Ya, jadi ya itu tadi ya, kalau kita kan harus tahu dulu nih pH kita itu berapa. Dan itu tanah kita maksudnya bukan pH saya. Oh, iya. pH tanah kita itu berapa gitu ya. Kalau sudah tahu, kita harus naikkan dulu. Kalau umpamanya asam, ya kita kasih dolomit atau kapur pertanian. Kalau itu basah, berarti kita kasih pupuk yang mengandung sulfur biar menjadi netral. Nah, setelah itu kita harus tahu dulu nih karakteristik dari tanah kita itu apa, mengandung apa nih. Gitu. Kalau banyak, biasanya kan kalau di Kalimantan itu merah nih ya, merah. Kalau merah itu berarti biasanya nih, merah itu tidak bisa menyimpan air biasanya. Nah itu makanya itu kita mengolahnya itu harus kita tambah dengan kompos. Selain kompos ditambahi dengan pupuk hayati. Gitu ya. Pupuk Kaltim sudah punya kan ya, pupuk hayati yang namanya Ecofit dan juga Biodet dan Biotara. Iya, betul, Biotara. Nah, itu kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di tempat kita. Itu kalau tanah kita sudah mengandung banyak kompos, banyak unsur haranya, dan banyak hayatinya juga, itu insya Allah akan bagus. Nah, bagaimana tergantung nanti kondisi dari masing-masing tanah kita itu bagaimana kita cara mengolahnya. Berarti penggunaan pupuk seperti pupuk hayati tadi juga bisa membantu ya Pak untuk meningkatkan produktivitas pertanian ini. Nah kalau misalkan tadi Bapak sempat menyinggung soal Ecofit itu sebenarnya gimana sih Pak? Mungkin bisa dijelasin secara singkat gitu ya kayak gimana dia bisa membantu produktivitas pertanian pada masa olah tanah gitu kalau si Ecofit ini. Ya, ini Ecofit sendiri itu kan nanti ada 3 jamur ya sebetulnya. Ada Aspergillus niger, ada apa? Bacillus yang ada Aspergillus Pseudomonas. Ada Pseudomonas, Aspergillus niger dan ada Bacillus juga tiga-tiganya. Nah, ketiga bahan jamur ini memang sudah dirancang sedemikian rupa oleh tim dari Pupuk Kaltim itu untuk membantu teman-teman petani untuk untuk bisa mengolah tanah itu yang tadinya belum siap disiap oleh belum siap dikonsumsi oleh tanaman menjadi siap. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah terutama yang Aspergillus niger nih. Yang saya perlu garis bawahi adalah Aspergillus niger itu bisa mendegradasi dari pestisida itu. Ada beberapa pestisida yang bisa dinetralkan oleh Aspergillus niger. Makanya untuk biasanya di petani-petani horti, petani horti itu kan besar nih, penggunaan pestisidanya besar sekali itu. Gitu. Nah, ketika petani itu besar menggunakan pestisida, maka potensi keracunan tanah oleh pestisida itu semakin gede. Ketika tanah sudah banyak teracuni oleh pestisida, itu akan merubah dari kondisi tanah itu tersebut. Itu akan berubah baik itu fisik maupun kimia dan juga biologinya akan semua berubah. Bisa sampai hilang nih. Waduh, jangan sampai ini Pak hilang. Makanya kalau sampai hilang sudah salam. Tanaman apapun kalau sudah nggak ada nggak bisa hidup dia. Hayatinya, ya bisa hidup, cuman ya nanti kayak saya kurus gini. Waduh, enggak dong Bang. Kita harus selalu sehat dong gitu. Pak. Iya. Kalau sehat ya, insya Allah. Kalau tadi kita sudah bahas tentang gimana cara mengukur pH menggunakan alat. Nah kalau misalkan nih kayak saya yang nggak punya alat, terus saya nggak tahu nih Pak pakai alat-alat itu, ada nggak sih mungkin yang bisa kita pakai atau cara lain supaya kita bisa tetap tahu nih pH tanah kita tuh seperti apa? Nah ini menarik. Ini memang ilmu yang saya dapat berdasarkan pengalaman juga nih. Gitu ya. Keren. Jadi ini memang tidak ada nih di sekolah-sekolah itu tidak ada. Ini menarik nih teman-teman, harus disimak nih. Jadi yang pertama itu kita lihat dari rumput yang tumbuh di situ. Kalau rumputnya banyak alang-alangnya, berarti itu biasanya itu pH-nya asam. Biasanya itu. pH-nya asam ya. Nah, kalau banyak alang-alangnya bisa asam tuh. Nah, tapi kalau
lahan itu banyak tergenang air, Iya. itu pisangnya basah. Oh, berarti kayak rawa-rawa Nah, gitu. rawa-rawa, Oke. biasanya basah. Itu kalau dilihat secara kasat matanya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengetahui bahwa di tanah kita ini kan bagus nih. Iya. Tanah kita ini sudah kita budidaya sudah lama ini, gitu kan. Sudah berkali-kali kita budidayakan. Terus kemudian kita suatu saat kepemikiran, wah bagaimana ya kita cara pH, saya nggak punya alat itu. Iya. Gampang. Itu caranya kita ambil namanya kunyit. Kunyit, oke. Kunir. Kada kunir tahu kan? Tahu. Ya kunyit itu ya. Iya. Kunyit itu kita ambil nih satu ruas tuh yang satu jari gini lah. Ya. Yang sudah masak. Kalau kita patahkan itu kan warnanya apa? Kuning. Oren-orenan gitu. Gitu kan ya. Iya. Nah, oren kan. Nah, kita lihat nih. Kita basahi dulu tanah kita. Oke. Kita basahi tanah kita. Kemudian kita patahkan, kita putulkan gini, kemudian kita tancapkan. Oke. Gitu. Kita tancapkan di dalam tanah yang sudah basah tadi, kita biarkan selama kurang lebih 15-20 menit. Oke. Kemudian kita ambil. Ketika warnanya tidak berubah, seperti oranye tadi, berarti itu netral. Oh, oke. Ketika warnanya berubah menjadi kepucat-pucatan, agak pudar gitu. Pudar, berarti itu asam. Oh. Ketika warnanya berubah menjadi biru, maka itu adalah basah. Nah, menarik, itu gampang ternyata. itu siapapun bisa melaksanakannya. Iya. Gitu. Ini pengalaman ilmu banget ini Pak. Mahal ini. Waduh, mahal ini ya ternyata teman-teman. Iya. Pakai kunyit ya Pak, cukup pakai kunyit aja ya. Wah, saya pun juga baru tahu ini Pak. Pulang ini kayaknya saya harus langsung ngecek pH tanah di rumah saya ini kalau kayak gini Mas. Oke teman-teman, itu tadi ada sedikit tips ya teman-teman yang berharga banget buat kita untuk ngecek pH tanaman tanpa menggunakan alat. Caranya gampang, teman-teman bisa praktekkan langsung di rumah dan juga sangat simple ya teman-temannya. Oke, berharga banget nih ilmu yang dikasih sama Bapak Lutfi, keren. Oke, kita lanjut mungkin Pak, tadi kita udah ngomongin soal pH tanah, balik lagi ke kalau misalkan pH tanah yang netral itu kan memungkinkan untuk mikroorganisme itu hidup di dalamnya gitu kan, dan seperti yang kita tahu mikroorganisme ini juga akan membantu pertumbuhan tanaman supaya dia jauh lebih baik. Nah, tadi mikroorganisme itu juga ada banyak macamnya nih, di dalam pupuk hayati pun juga ternyata sudah tersedia nih Pak. Nah, seperti tadi yang diproduksi oleh Pupuk Kaltim, salah satunya adalah EcoFort, itu ternyata juga bisa membantu memaksimalkan pengolahan lahan, benar ya Pak ya? Gitu ya. Oke. Nah berarti kalau misalkan sebelum kita nanam nih Pak, kita harus tahu bibit bebet bobotnya gitu ya berarti ya, sama betul. Jangan cuma nyari calon suami aja nih, kita harus tahu bibit bebet bobotnya. Kamu sudah dapat belum? Aduh. Oke. Itu off the record aja ya teman-teman, nanti bisa kita obrolin di belakang. Oke, kalau misalkan bibit bebot dari sebelum kita bertani, berarti kita sudah harus tahu kondisi pH tanah seperti apa, terus juga bibit tanaman yang akan kita pakai seperti apa, supaya kita bisa nge-treatment ya Pak ya, nanti lebih dalam gitu. Jadi terkait dengan bibit ya, memang ketika kita mau berbudaya dengan dengan menggunakan bibit ya, baik itu berupa biji maupun berupa stek dan segala macam gitu ya. Itu tentunya kita harus tahu dulu nih, asal usul dari tanaman ini sampai seberapa gitu. Sebaiknya kalau kita mau menanam tanaman itu sebaiknya yang sudah teruji di tempat itu gitu. Umpamanya kalau itu katakanlah pepaya katanya. Pepaya itu kan dari biji ya. Sebaiknya diambil dari biji lokal gitu. Jangan biji dari tempat lain, karena biji lokal ini sudah teruji nih kemampuannya di situ gitu. Berarti kita harus tahu ya. Cara mengolah biji itu pun ada triknya juga. Ada triknya juga ya. Perlu kita bahas sekarang ini. Waduh, sepertinya itu akan kita lanjut apa akan kita simpan di segmen selanjutnya nih Pak. Karena tadi saya tertarik banget bahas soal pH tanah itu, karena kalau misalkan kita mungkin di rumah nih Pak ya nanam-nanam, ya kayak main nanam-nanam aja nggak sih? Oh, aku pengen nanam cabai, ya udah aku nanam, tanpa ternyata kita harus tahu dulu nih supaya
dia bisa tumbuh dengan maksimal, bisa tumbuh pertumbuhannya itu baik dan produktivitasnya nanti meningkat, itu ternyata kita harus paham dulu nih teman-teman kondisi pH tanah dari yang kita akan pakai nantinya. Oke, terakhirnya Pak, mungkin sebelum kita tutup segmen ini, kira-kira dari Bapak nih, sepengalaman Bapak, ada nggak sih kiat-kiat atau tips mungkin yang bisa di-share nih ke teman-teman di luar sana yang mungkin baru mau mulai bertani atau mungkin yang sudah pernah bertani sebelumnya supaya teman-teman bisa dapat produktivitasnya tuh juga meningkat gitu loh. Ya, baik. Begini, kalau pesan dari saya sih pribadi, saya juga dulu kan bukan seorang petani juga. Ketika saya masuk ke pemasaran, saya belajar bagaimana cara pemupukan, akhirnya tahu bagaimana caranya bertani dan segala macam. Itu membentuk paradigma baru dalam diri saya. Jadi kalau saya sarankan sih teman-teman jangan takut untuk memulai. Jangan takut untuk memulai. Jangan takut untuk memulai. Luas nih maknanya. Itu. Jangan takut untuk memulai gimana nih kira-kira? Bagi contoh gini, saya pribadi, saya tidak punya bekal atau ilmu tentang pertanian. Gitu ya. Saya tidak punya bekal ilmu tentang pertanian. Saya orang teknik gitu ya. Ketika saya dipaksa masuk ke pemasaran, maka mau nggak mau saya harus belajar terkait dengan pertanian. Karena job desk saya waktu itu masih aktif itu adalah sebagai promoter atau yang mempromosikan produk. Gitu. Bagaimanapun juga saya harus tahu nih. Betul. Nggak hanya produk aja, tapi apa yang ilmu-ilmu di belakangnya gitu juga tahu ya Pak ya. Yang berkaitan dengan produk ini apa ini harus tahu. Betul. Itu mau nggak mau itu tetap harus belajar bagaimana caranya meningkatkan produktivitas tadi. Gitu. Nah, ketika kita sudah mulai itu yakinlah bahwa kita bisa. Kita bisa Pak ya. Kita bisa gitu ya. Ketika sudah yakin dalam hati kita bisa, apa yang akan kita mulai itu akan mudah. Meskipun tidak terlepas dari cobaan-cobaan. Mungkin ada yang agak serong ke kiri, agak serong ke kanan, agak oleng kiri kanan. Nggak apa-apa ya Pak, itu lumrah gitu ya. Itu semuanya adalah proses gitu. Siap. Proses menuju ke kebaikan yang lebih baik. Udah kayak Lutfi Teguh. Tentang Lutfi Widodo. Jadi terus terang aja, saya bangga ya. Meskipun saya sekarang pakai ini, saya bangga tetap dulu menjadi bagian dari pupuk Indonesia, terutama di pupuk Kaltim. Pupuk Kaltim. Ini adalah insan-insan pupuk Kaltim yang berhasil nih teman-teman. Keren banget. Itu mungkin tadi tips dari Pak Lutfi nih, bahwa kita itu sebelum memulai ya pokoknya jangan takut untuk mulai gitu ya Pak ya, karena kita sebelum mulai itu ya kita harus cari tahu dulu informasinya benar, dan itu juga merupakan suatu proses ya Pak ya. Semisal nanti di tengah jalan nih kita menemukan adanya ya mungkin kendala-kendala ya nggak apa-apa gitu ya Pak ya, kita dan harus itu sebagai pengalaman itu juga sebagai tambahan pengalaman. Teman-teman, menarik banget ya ternyata segmen dari podcast kita kali ini. Tadi kita sudah membahas tentang bagaimana kondisi pH itu penting bagi suatu tanaman, dan juga bagaimana sih sebenarnya kita bisa meningkatkan produktivitas pertanian kita itu sendiri. Mungkin segini dulu Pak sesi podcast kita pada segmen kali ini. Keren banget nih Pak Lutfi udah bisa sharing-sharing nih sama kita, dan kita pun juga berterima kasih sekali atas kesediaan Bapak untuk sharing-sharing ilmunya yang bermanfaat banget nih buat teman-teman, terutama yang kunyit-kunyit tadi itu jangan lupa dipraktekin ya teman-teman ya. Itu ilmu yang berharga nih teman-teman, jangan sampai lupa nih cara mengecek pH tanpa menggunakan alat. Teman-teman jangan lupa untuk selalu ikuti konten-konten menarik lainnya dari podcast Andalan Petani. Jangan lupa subscribe, share, dan like sebanyak-banyaknya. Dan juga kalian bisa ikuti informasi-informasi menarik lainnya seputar edukasi pertanian hanya di Instagram Andalan Petani dan juga Facebook ataupun juga TikTok dari Andalan Petani. Akhir kata, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di segmen selanjutnya. Dadah.